Mas, ini mau tanya Mas Jubram. Mas Jubram, Ya. karya sampean, ini boleh nggak ditanya yang tertinggi harganya? Wah itu Rahasia. gimana ya Cak Lontong? Banyak teman-teman muda yang kadang pesimis ketika mengambil jurusan seni rupa, terus kira-kira nanti kalau lulus itu jadi apa ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi berjumpa dengan saya Cak Lontong di Tokoh Kelontong. Top. Siapa tokoh pasti akan datang kelontong, siapa yang kelontong sudah pasti tokoh. Asik. Karena setiap Anda adalah tokoh pemeran utama dalam kehidupan Anda masing-masing. Dan kali ini agak berbeda karena biasanya saya mengundang kalau enggak yang diundang ya. Ini seorang seniman yang tulen dan juga belum pernah saya undang, seniman di dunia lukis. Bulu tangkis. Lukis bukan bulu tangkis ya? Bukan dipanjangkan. Oh, ini bukan lukis, bukan singkatan. Bukan. Lah kalau seni rupa, beda nggak dengan seni lukis, ayo? Beda. Loh, seni rupa sama seni lukis beda? Beda. Lah rupamu kok gitu? Baik, ini ada kita biasanya menyebutnya Jopram, tapi nama aslinya adalah Jopram. Joko Pramono, Mas, selamat datang. Ini Ya, benar terima nama kasih, betul. asli sampean Joko Pramono. Betul. Itu nama lengkapnya memang Joko. Iya betul. Oh, terus dipanggil Jopram. Jopram. Disingkat. Singkatan aja ini. Iya. Jo-nya Joko, Pramnya Pramono. Lalu Budinya mana ini? Budinya. Enggak pakai. Memang nggak ada namanya Budi. Oh, nggak ada. Nah tadi sempat opening aja sempat berantem dengan seni rupa ini. Namanya seni rupa dan seni lukis beda. Ya, beda. Ini biar kamu tahu Ya. bedanya apa, Mas? Kalau seni lukis lebih spesifik pada 2 dimensi. Medianya biasa yang digunakan kanvas. Kalau catnya bisa akrilik, bisa cat minyak, bisa cat air gitu. Pokoknya lebih ke 2 dimensi. Kalau seni rupa itu lebih kompleks. Seni rupa itu bisa cerita tentang lukis itu sendiri, patung, instalasi. Gitu. Instalasi Ya. termasuk loh. Tapi seni lukis itu masuk ke dalam seni rupa. Iya. Ya termasuk rupa itu. Itu paham. Kalau seni lukis lebih ke 2 dimensi karena medianya bisa kanvas, kertas, ya kan, kertas, kain atau apapun. papan atau apa. Nah, terus media ininya bisa pakai cat minyak, cat air, akrilik, pastel, apa itu, krayon, pensil. Ini dulu pinter gambar. Jadi kalau rumah tetangga kosong digambar. Besoknya dimasukin. Iya, gambar. Digambar dulu. Nah, apa sih? Aku gambar, katakan ditanya, nanti saya harus gambar. Wih, hobinya melukis. Loh, tapi kalau kita nyebut gambar ya nggak melukis ya gambar itu sama sebenarnya. Sama. Kalau di seni lukis itu ada proses. Kalau gambar itu tadi namanya observasi. Jadi pendalaman objek atau suasana. Gambar itu. Iya, gambar. Observasi. Pantesan makanya orang ngamati gambar itu. Observasi. Ambil dari itu. Iya. Oh iya. Melakukan observasi dulu. Tapi berarti sampai itu hobi melukis sejak kecil. Sejak kecil ya. Terus mulai profesional. Mulai profesional itu setelah saya lulus dari SMSR. SMSR seni rupa. Oh, sekolah menengah seni rupa. Surabaya jalan. Di Surabaya. Di mana itu tempatnya? Di Siwalankerto. Dekatnya seberang, Universitas Petra. Iya, deket sini dong nyebrang. Andayani nyebrang itu ya. Ahmad Yani nyebrang itu kan? Iya. Andayani sampai.
Oh di situ. Tahun berapa ya sampean di Saya masuk SM? tahun 95 96, lulus tahun 98. Itu berarti memang seni rupa di situ. Iya, Term- macam-macam jurusannya Jalan. Sampean ambil jurusan Seni lukis. seni Iya. lukis. Seangkatan itu berapa orang di SMSF? Dulu tahun Sampai. 96 itu satu kelas masih 13 gitu. Itu yang seni lukis atau semuanya itu? Seni lukis, tapi Seni kalau lukis saja kan? semuanya nggak seberapa banyak juga, tapi pada saat itu banyak yang memang tertarik untuk mempelajari seni di situ. Meski nggak banyak, tapi sekarang sudah ribuan muridnya. Udah banyak Iya, sekarang ya. sudah Benar. banyak sekali. Itu ada kemajuan memang. Nah, Iya. waktu sampean itu peminat seni lukis sama seni rupa yang lain lebih banyak yang mana? Di angkatannya sampean Di maksudnya? angkatan saya hampir seimbang ya Lontong. Hampir Waktu itu seimbang. ada seni grafis, ada tekstil, ada kriya, gitu. Kalau sekolah di seni ya SMSR atau seni lukis gitu, berarti pelajarannya tiap hari ngelukis ya gitu. Ya ada pelajaran memang lebih ke apa ya, seni lukis itu ada juga pelajaran umum ya Lontong. Oh, Di kelas umum. 1, 2 itu ya Matematika materinya gitu ya? matematika, bahasa Indonesia, bahasa Oh iya, itu Inggris, diajarkan juga ya? iya diajarkan juga. Tuh, bukan tiap hari ngelukis saja, matematika juga, Iya, bahasa ada. Indonesia juga. Makanya Iya. jangan dikira nggak bisa, masa pelukis nggak bisa ngitung. Nanti kalau jadi jualnya gimana? Pertama ngelukis sampai dulu pakai medianya apa? Pertama ngelukis saya Profesional nih, yang profesional, apa? cat Mulai minyak sampai ya. sekarang ada perubahan nggak gitu? Cat minyak. Cat minyak. Iya, saya mulai explore cat minyak ya sejak tahun 95 itu. Ya, Saya sejak udah sekolah ya itu berarti ya. sejak sekolah itu. Terus banyak ya materi, teknik, pendalaman apapun aliran itu saya pelajari betul sehingga pada proses ke arah menapaki ke jalur yang profesional itu sehingga saya sudah memiliki atau memilih teknik yang tepat. Nah, itu tadi Gitu. aliran-aliran berarti diajarkan semua ya waktu Iya, sekolah betul. itu. Iya. Jadi lukisan itu alirannya apa aja sih, Mas? Ya, Yang macam-macam. paling mungkin asalnya awalnya apa itu? Yang pertama itu realis itu realis itu asal yang mulanya. persis seperti aslinya. Iya, memindahkan objek di depannya sesuai Ke persis kanvas ya. gitu. Persis itu Iya, namanya realis. realis. Pengembangan dari realis ada apa? Ada realisme. Realisme Ya, itu bedanya apa realis sama kalau realisme? realis itu persis sesuai yang digambarkan objek di depannya. Objeknya. Kalau realisme itu dikembangkan menjadi lebih indah lagi. Entah warnanya, gitu. Berarti kalau sekarang kayak diedit gitu loh. Iya. Kalau foto yang natural, yang Iya, standar itu betul. berarti realis. Ya. Nah, kalau yang sudah diedit, dikasih filter dan itu Iya. berarti realisme. Realisme. Woi, paham aku. Wajahmu ini abstrak wajah. Nah, Iya. terus setelah realisme terus Ada surrealis juga ada. nah, surrealis itu apa? Iya, surrealis itu Yang ada penggambaran. realisnya ya, tapi Iya. ada su depannya. Surrealis itu Iya. apa? Satu penggambaran objek yang itu apa dimensinya ke alam yang berbeda, tidak nyata seperti kita melihat Aslinya. iya aslinya, Realnya. tapi diolah sedemikian rupa menjadi suasana seperti di alam mimpi gitu, atau kita benar-benar diajak ke fantasi atau imajinasi yang kita tidak mengetahui. Gitu. Tapi tetap terlihat objek aslinya itu tetap terlihat. Objek aslinya tetap terlihat, cuman ada deformasi atau penggayaan yang berbeda, sehingga objek itu terlihat ganjil gitu calon. Ini sepertinya ada di dunia, tapi kok tidak ada gitu. Nggak nyata Nggak banget nyata, gitu. iya. Itu surrealis. Surrealis. Adalah apa lagi setelah itu? Abstrak. Nah, bedanya Ya. surrealis dengan abstrak apa? Kalau abstrak itu bagaimana ada beberapa tafsir ya untuk mengeksekusi di aliran abstrak itu. Misalkan dari objek yang nyata gitu dihancurkan secara bentuk menjadi bentuk yang tidak terbaca sama sekali.
Itu betul-betul abstrak. Atau bentuk dari alam imajinasi dipindahkan ke kanvas dan betul-betul juga tidak Tidak dapat nyata. dibaca sama sekali kalau itu apa. Lah, ada yang sebatas abstraksi gitu. Kalau Apa-apa. abstraksi itu memindahkan satu bentuk dari bentuk yang nyata, cuman diolah dengan spontanitas, penggayaan yang ekspresif, bebas, tapi bentuk itu masih sedikit-sedikit terbaca. Dan apa bedanya gitu kalau itu sama surrealis tadi? Kalau Berarti- surrealis itu penekanannya tidak pada bentuk yang abstrak, tapi surrealis itu mampu dibaca oleh orang lain, ditafsirkan ke dimensi yang berbeda. Beda. Iya. Atau rumit juga ya. Tapi abstrak itu kan yang akhirnya tidak terbaca, tidak terlihat gitu. Iya, betul. Harus ngapain ngelukis ya? Supaya tidak terlihat, supaya tidak terbaca. Ya mending nggak ngelukis berarti. Versinya bisa, eksekusinya bisa berbeda-beda setiap seniman. Ada yang benar-benar karya itu sangat mahal dan nuansanya hanya sekedar biru atau merah atau putih saja itu. Hanya main warna berarti ya? Iya, warna saja, polos gitu. Ada yang sekedar komposisi warna merah terus gradasinya warna Itu apa kalau gitu. abstrak itu yang itu tadi sampai sebut ada mahal yang terkenal siapa? Banyak sebenarnya. Kalau di Indonesia yang abstrak itu ada nggak yang aliran abstrak yang ada yang masih zaman sekarang masih ada? Masih ada lulusan dari Aksera malahan itu. Aksera itu apa? Aksera Akademi Seni Rupa Surabaya. Oh, ada lagi selain SMSR ada Aksera. Sebelumnya itu Cak Lontong sekitar tahun 70-an itu sukses Aksera itu. Oh, Aksera itu. Bahkan melahirkan seniman-seniman besar. Seperti Dwijo Sukatmo itu lulusan Aksera. Aksera. Iya. Mahfud Barat itu ada Polox. Oh, Polox, tahu Iya, pernah. Itu abstrak ya? Jackson Pollock abstrak. Oh, Polox itu orang mana sih sebenarnya? Negara mana dia? Eropa kan dia? Ya? Eropa Pollock. Polox. Nah, kalau kita punya, kalau saya ngomong, kalau Avandi, almarhum pelukis Indonesia, itu tuh apa alirannya kalau Avandi? Ekspresionis. Oh, dia ekspresionis. Yeah. Ekspresionis itu lebih dekat kemana? Abstrak apa surrealis atau apa? Kalau kedekatan gaya itu bisa kalau dihancurkan lagi ya menjadi abstrak. Oh, karena bentuknya kalau Avandi masih terlihat juga, ya, masih kadang nggak jelas gitu. Oh, itu ekspresionis. Iya. Wah, kalau dulu ada pelukisnya di sana kayak kalau koleksi Raden Saleh itu realis ya. Realis. Terus Basuki Abdullah itu realis. Realisme. Oh, sorry, realisme. Jadi dia memperindah dari nyatanya. Sebenarnya kalau menurut saya ini orang awam ya, lebih susah realis dan surrealis itu realis dan realisme itu daripada abstrak kalau saya. Karena abstrak ini ibaratnya hanya mengikuti jiwanya gitu bisa jadi mahal orangnya tergantung wah ini pelukis top ini larang. Tapi kalau kemudian realis itu kan ya kelihatan kalau jelek apa enggaknya itu orang bisa ngeliat wah elek ini gak persis ya kan. Jadi lebih menurut saya ini benar atau salah nih saya? Salah jangan. Maaf. Setiap aliran itu memiliki fase atau proses yang dimana itu menguji para senimannya dari mulai proses dari nol hingga sampai diakui itu memang melalui banyak hal tahapan. Bagaimana karya itu dapat diapresiasi atau melalui pengkurasian, kritik seni, pecinta seni gitu sampai betul-betul seniman ini mampu melahirkan karya abstrak yang betul-betul melalui proses yang tidak main-main. Makanya tadi itu abstrak atau abstraksi gitu.
Jadi kalau memang benar-benar dia mewacanakan abstrak, betul-betul tidak ada sesuatu yang terbaca di situ. Kalau Iya, abstraksi, kalau abstraksi hanya sebatas mengurai warna, garis dan segala macam dari bentuk yang sedikit jelas atau tampak. semakin dijelaskan semakin bingung saya. Katanya rumit banget. Ini kayak misalnya yang bayangin kalau saya mau jadi pelukis. Ya apa ini? Saya ini abstrak apa abstraksi? Apa surrealis? Tapi terlihat Calontong, karya abstrak yang memang betul-betul digarap oleh seniman abstrak yang menggali di situ, itu capaiannya betul-betul maksimal. Kalau abstrak yang baru dipelajari orang pemula itu kelihatan juga seperti gambar realis tadi itu ada fasenya. Kalau realis baru memulai dia kelihatan betul menggalinya itu meraba-raba gitu. Kalau abstrak ya juga gitu. Proses tahapannya tapi kan sampai betul-betul yang maksimal. tahu seperti itu kan nggak semua orang bisa Iya, tahu ya kan. betul. Mungkin karena Mas Jopram ini seorang pelukis jadi paham betul kan gitu. Kalau kita kan kecuali ya kalau saya awam, kecuali yang realis dan realisme itu kita juga sudah susah untuk menilai. Iya. Karena kalau realis kan paling mirip atau enggak, ini bagus banget ini. Iya, Ini nyata kan kita secara awam bisa menilai kan. Ini ada yang lukisan mirip banget dengan kayak foto. Ya ada iya, kan? iya, Itu kan ada. realis gitu itu. Iya. Realis dan realisme kan seperti itu. Iya. Sampai ada Detail. yang realistik. Beda lagi nih. Iya. Nah, ini realis, realisme, realistik. Iya. Bedanya apa dengan realistik? Realistik lebih detail lagi. Jadi capaiannya betul-betul hiperrealis. Oh, berarti ini hiperbolanya dari realis ya. Iya. Berarti lebih. Iya, Karena misalkan, ada pelukis yang saya lihat itu prosesnya di YouTube itu lihat ya, ternyata setelah di zoom out gitu dia gambar rambutnya itu kayak bener-bener perhelai kelihatan. Iya, betul. Baju gini pakai sweater yang rajutan itu bulu-bulunya yang dari Cina. Ya itu siapa itu orang itu ya? Wah, lupa saya. Itu ya kan tahu kan ya, fenomenal banget itu ya. Bagus. Nah kalau itu kan kita lihat bagus bisa menikmati ya kan. Tapi kalau mungkin abstrak segala macam itu tadi disebutkan mungkin dari warnanya indah gitu. Tapi untuk mendalami ini alirannya apa aja kita nggak ngerti ya. Kalau sampean itu awalnya dulu saya itu alirannya apa yang sampean pilih? Dari macam-macam Calontong waktu awal-awal awalnya itu saya semua proses itu itu saya lakukan supaya sebagai modal dasar bagaimana dalam imajinasi kita untuk merepresentasikan sebuah gagasan itu bisa sesuai gitu. Lah harus didasari dengan punya macam-macam teknik itu tadi. Terus sampean akhirnya memilih kontemporer. Namanya kontemporer. Iya. Nah, itu apalagi bedanya kalau kontemporer itu hadir pada narasi kekinian. Jadi setelah realisme modern, setelah modern. Pasca modern tumbuh wacana dalam seni rupa kontemporer sedunia itu terjadi, mencoba untuk merepresentasikan satu gagasan karya seni rupa menjadi yang lebih berbeda dan muatannya juga lebih dalam dengan mengangkat isu-isu kebudayaan, politik, gitu. Banyak sekarang pelukis Indonesia yang bergaya kontemporer tuh banyak. Banyak. Tokoh-tokohnya juga banyak. Saya itu tahu kayak misalnya Mas Riyadi. Nyoman Mas Riyadi yang dari Bali. Tapi dia tinggalnya kan di itu Jogja ya kan. Itu dia lukisannya ya itu alirannya apa kalau Nyoman kan ya, kayak kalau saya melihat kan kayak kartun yang kayak apa gitulah. Ya sama. Itu kontemporer juga masuknya kontemporer, ya. Tapi Mas Jopram dengan Mas Riyadi itu kontemporernya beda gaya. Beda gaya. Memang
perupa itu atau seniman itu dianjurkan memiliki karakter atau bahasa personal Masing-masing. gitu ya Oh, masing-masing. jadi bagi identitas gitu Iya, ya. identitas. Jadi kalau ya memang kadang-kadang kita begitu kalau tahu ya kayak gayanya sampean Mas Riyad ini begitu ngelihat lukisan tanpa tahu ini pamerannya siapa. Oh ini bisa, Iya, ini Mas Jopram Riyadi nih, ini karyanya Jopram Jopram gitu ya ya. ada identitas Iya, dari betul. hasil karyanya. Terus saya pernah lihat lukisan yang itu siapa? Godot ya siapa? Godot Sutejo, Ah, yang kecil-kecil kecil orang. gitu. Iya benar. Orangnya kecil-kecil Iya. gitu. Iya. Kecil-kecil kadang kruyuk. Oh, ada lagi. Itu Godot ya? Godot Sutejo itu Itu senior aliran apa banget. itu? Itu masih masuk ke modern gitu. Dia masih modern. Iya. Itu kadang-kadang sawah, terus ada orangnya Iya, kecil-kecil, kecil-kecil gitu gitu. ngeliatnya Iya, Godot. Tapi maksudnya bagus. gitu juga bagus dinikmati Iya. itu. Keren. Konsepnya alam semesta dan manusia. Jadi manusia itu lebih kecil gitu. Oh, Iya. Banten dia ngambil itu. Itu sama ada juga mungkin, saya nggak tahu kayaknya bukan pelukis Indonesia itu. Yang dia ngelukisnya dari misalnya kertas terus dibuka lagi, jadi dia jadi dibikin kayak konturnya alam. Terus orangnya juga Iya. kecil-kecil kadang menggambarkan perang di Cina sana, perang zaman dulu tuh detail kecil-kecil gitu. Wah, telaten ya orang-orang itu ya. Godot, Joko Peke. Peke, Joko Peke. Joko Peke juga itu. Joko Peke itu termasuk maestro gitu. Iya, Maestro bener. ya. Karyanya pertama kali menceritakan tentang berburu celeng itu yang sampai laku 1 miliar pada saat itu. Pada saat itu Iya. ya. Dia salah satu juga tokoh lekra kalau nggak salah ya. Dulu ya. Iya. Makanya Joko Peke itu terkenal dulu. Kalau dia mau ngelukis aja itu baru mau ngelukis udah dipesen orang tuh katanya gitu. Iya, Iya betul. kan? Betul Belum sekali. jadi tuh baru udah duluan orang Oh, iya. Mas tak dipi. Betul, Cak Jogja Nonton. juga kan itu kan? Jogja ya. Oh, Jogja. seniman banyak. Nah, kalau sampean benar-benar profesional mulai melukis yang tadi kontemporer itu berarti ya? Iya. Itu sejak tahun kapan itu? Saya mulai pameran tunggal tahun 2001. Di mana itu pertama? Ini Pertama itu di Hotel Mercure. Hotel Waktu itu. Mercure mana? Duku Kupang. Oh, Waktu di itu. Surabaya. Di Surabaya. Itu Oh, pertama kali. ini. Tahun berapa? Tahun 2001. Gerak Sang Alam. Betul. Temanya itu. Temanya itu. Itu pameran tunggal. Pameran tunggal. Waktu itu ya namanya proses pertama kali ya Lontong ya. Konsepnya adalah pameran tunggal. Ternyata pada ending sebelum goal pameran itu saya harus nyari teman untuk mendampingi karya agar bisa makin menutupi ruangan itu. Akhirnya saya minta tolong Pak Mahfud untuk barengi pameran tunggal saya. Pak Mahfud bersedia. Pak Mahfud yang dari Aksera tadi. Aksera tadi. Iya. Itu pameran tunggal pertama 2001 temanya Gerak Sang Alam. Kalau Iya. 2003 ini ada Perjalanan 1000 Makna. Itu pameran Kemang. di Kemang. Disupport sama Butet Kertarajasa. Oh, Mas Butet? Iya, betul. Sahabat saya juga itu, Iya, Mas Butet. pada saat itu awal ketemunya Pak Butet ketika beliaunya datang ke salah satu pembeli karya saya, namanya Pak Hanafi. Beliaunya datang sama Pak Rifan, terus tertarik membeli karya saya sebagian lumayan banyak. Setelah itu baru ada komunikasi lagi, terus kerjasama sampai beberapa tahun itu sama Pak Butet. Oh iya, Iya. Pameran-pameran gitu. Iya. Jadi kalau kadang ketemu Jogja, kadang Surabaya. Kalau kebetulan aktivitasnya di Surabaya. Yes, mantap. Dan nanti tahun ini juga ada beberapa pentas Indonesia kita ada sama Mas Butet. Kan saya main sama Mas Butet itu bikin ada program yang namanya Indonesia Kita. 2004 tema kereta api di Galeri Surabaya. Iya, itu masih kerjasama dengan Pak Butet. Jadi rata-rata karya yang saya pamerkan itu koleksinya Pak Butet. Gitu. Saya garap sendiri dengan kerjasama dengan Pak Ivan Haryanto, salah satu penggerak seni rupa modern juga kontemporer ya, Pak Ivan itu.
Terus ini Lumbung Kosong Lumbung Kosong itu 2009. ya pameran di Emitan Galeri Surabaya. Mm. Pemiliknya Pak Hendrotan, kuratornya Mas Hendrowianto. Di setiap pameran itu harus ada kurator ya? Ya, kurator itu menjembatani sebuah event agar gagasan dari seniman itu tersampaikan, dan dari sampai mulai display, promosi dan segala macam itu kurator berperan penting. Tugasnya beda dengan IO-nya gitu beda ya? Atau Biasanya semacam itu? saling itu kolaborasi itu. Karena kan yang Melengkapi. kejadian terakhir kemarin yang sempat viral itu kan Iya, Mas siapa itu? Mas Suprapto. Ya, Ya, Mas Suprapto iya. yang gagal pameran karena dari kuratornya ada Iya, Pak Pak Suwarno, siapa? Pak Kurator Suwarno. Pak Suwarno itu. Iya, Pak Suwarno, kurator top Gitu ya. Indonesia ya. Terus ini ada pameran internasional di Wuhan, Museum, ya, Hebei Art, Cina. Cina, Hubei University of Fine Art Wuhan, Cina tahun Iya. 2006. Tapi itu di sana itu pameran internasional. Jadi ada pameran banyak tuh sampai Bukan ikut atau 2006 jangan. 2000 berapa ini? Salah gitu berarti. Iya, 2010-an. Oh, 2010. Oh, Iya. setelah yang di Lumbung Kosong, Emitan Galeri. Oh, di Jopram Paradox ini ya? Iya, Jepang Paradox. Di Hebei Art Museum Cina. Iya. Oke. Terus itu ini pameran tunggal juga di sana itu? Iya, pameran tunggal. Saya kerjasama dengan Mr. Tan dari Singapura. Oh, yang tadi di iya, Emitan itu. Beda. Oh, tannya beda. Beda. Mr. Tan Singapura itu tadi Hendro Tan. Oh, yang di kayak Surabaya kayak itu galeri tadi di Emitan itu Pak Hendrota. Iya, betul. Kalau yang di Museum Hubei di Cina ini dengan Mr. Tan, Pak Tan gitu aja. Oh, tapi ini nggak ada hubungan dengan Pak Hendrotan. Tidak ada. Tidak ada. Ini kan siapa tahu ada marga ini Iya, marga. karena sebelumnya pernah dengan Pak Hendrotan, kemudian ini saudaranya Tan yang di luar negeri. Oh, dia nah kita pikir gitu. Enggak ya? Itu Tan yang lain ya. Beda. Itu pameran tunggal juga di sana. Betul. Makanya namanya Jopram's Paradox. Paradox. Loh, ini sebentar. Ini yang dipamerkan lukisan sampean itu ada di semua pameran itu ada yang dipamerkan lagi atau selalu baru? Selalu baru. Setiap pameran itu selalu baru. Selalu baru. Menghadirkan konsep-konsep yang selalu berbeda-beda. Nah, ini yang dibawa ke Cina itu berapa lukisan itu? Kurang lebih ada 36-an. 36-an. Iya. Nah, kalau kayak lukisan itu pameran kayak di Hubei ini. Itu pameran itu sekaligus ajang untuk menjual karya ini atau enggak, Mas? Atau hanya dipamerkan aja? Iya, pameran bisa macam-macam calon. Bisa goalnya hanya market atau pasar itu, penjualan sukses gitu. Ada yang memang sekedar wacana. Dan hanya dipamerkan. Iya. Nah, kalau sampean itu misinya apa waktu itu? Juga termasuk Dua-duanya calon. dua-duanya. Iya. Dan berhasil nggak waktu di Hubei itu? Sangat berhasil. Dari 36 yang dibawa? Iya, hampir sekian persen lebih itu terjual. Separuhan. Iya, gitu. orangnya yang Mr. Tan yang bawa itu cuman tinggal ngoleksi 5 karya aja dari 30. Dikoleksi beliaunya sendiri, tidak dijual lagi. Berarti yang sisanya udah nggak, bukan dia juga yang pegang. Iya. Wih, pameran. Kamu tahu nggak mahal lukisan? Oh, kamu pikir? Menurut kamu kira-kira kalau kamu suruh beli lukisan gitu berapa? Kontemporer. Bayang naik, nggak usah daki-daki. Gaya-gayaan, kira-kira piro. Apa? Oh, barang kira. Ini servis LED handphone gak cukup. Sembarangan. Itu 150.000. Nah, Mas, ini mau tanya Mas Jubram. Mas Jubram, karya sampean, ini boleh nggak ditanya? Yang tertinggi harganya? Wah, itu rahasia. Gimana ya, Cak Lontong? Tahun 2001 saya pameran tunggal yang 2001 itu. Gerak Sangalam itu. Ah, itu, ukuran 100 kali 80
itu Terus dari laku 8. ya laku 9 juta. Saya kasih harga 10 juta, Mm-mm. beliaunya minta potongan, saya Di kasih 9 9 juta. juta. Iya, deal. Itu artinya 80 kali 1 meter Kali ya. 1 meter. Mm-mm. Itu medianya apa waktu itu? Medianya cat Kanvas. minyak di atas kanvas. Kanvas. Iya. Terus lalu itu Ah, tahun 2001. 2001 udah sangat lumayan mahal. Iya, Iya. bener. Ini malah 150 ya. Ada tamu siapa itu? Gak ada. Sebelah. Oh, bukan. Tak pikir ada tamu. Ya tamu banyak. Siapa tahu mau Iyalah. beli lukisannya Mas Jepang. Ya, tak. Amin. 2000. 9 juta ya. Kalau yang dibawa ke luar negeri itu pasti lebih mahal lagi tuh. Ya, nilai transaksinya memang beda Mm-mm. antara apa di dalam sama di luar. Saya juga nggak tahu kenapa demikian. Begitu. Oh ya, karena mungkin ya yang namanya udah keluar ya pasti lebih gitu ya. Nah, kalau sekarang bicara yang mengoleksi Ya, lukisan sampean, siapa? Menurut sampean orang pesohor di Indonesia yang sudah koleksi lukisan Mas Jopram? ya, sebenarnya saya juga nggak tahu lukisan saya itu menyebar ke siapa saja, Mm-mm. tapi intinya orang-orang yang mengkoleksi saya itu salah satunya adalah Pak Butet. Pak Gitu ya. Butet, Ya, oh Pak itu, Butet memang kolektor. saya sangat apa ya berterima kasih banyak, itu betul-betul mensupport sampai beberapa karya beliaunya koleksi, dan hanya sebagian saja beliaunya jual, tapi sebagian besar masih disimpan gitu. Terus ada Hendro Tan itu juga Pak Indrotan ya, tadi. Pak Hendro Tan juga support. Masih tak sering ini juga support waktu Oh itu. iya, Iya. itu seringi. Iya, betul. Ada Richard O yang pemilik toko buku yang di Kemang itu. Mm-mm. Ya, Mr. Tan itu juga Yang orang luar yang bawa iya, ke Hubei itu. betul. Terus yang betul-betul sampai sekarang mensupport dari tahun 2012 sampai sekarang itu Yayasan Seni Rupa Indonesia. Yayasan Seni Rupa Indonesia. Indonesia. Itu sejak tahun 2012. Pemiliknya Bu Titi Soeharto. Oh, Mbak Titi. Iya. Loh, sampean itu juga melukis berdasarkan pesanan atau enggak? Misalnya ada orang order, Mas Jopram saya pengen dilukiskan tentang apa gitu. Enggak, belum Oh, pernah. ada. Ada. Satu kali orang Jakarta Minta apa waktu itu? apa? Dia pesennya cuman ngambil referensi dari karya saya sendiri. Mm-mm. Oh, kurang lebih saya dilukiskan seperti seri ini, Pak Jopram gitu. Oh. Tapi semuanya jangan sampai ada yang karakter sedih, gitu. Semua tersenyum, tertawa gitu, warnanya indah kayak begitu. Jadi pesennya referensinya bukan kemauan dia tapi dari karya Iya, sampean, betul. cuma dibikin nggak boleh ada yang sedih. Iya. Sampean sendiri kemampuan udah berkeluarga belum sih? Sudah. Anak? Anak 1, Cak Lantang. Usia? Sudah semester 7. Ngikutin sampean juga? Seni pertunjukan, Oh, maksudnya apa? tari, lebih ke tari Oh. tradisional. Baru saja dia Semester 7 kuliah Iya. di mana itu? kuliah di UNESA. Ambilnya juga tari itu, Iya, bukan? sentra Tasik. Lebih Perempuan ke toh? Perempuan. Barusan apa? Barusan saja dari Filipina. Oh, 4 bulan untuk ngajar dan studi banding gitu. wow, seni tari keren tuh. Karena saya juga tergabung di grup itu Genta Budaya itu, di grup WhatsApp itu ada itu lebih banyak seni tari yang sampai ke luar negeri, keliling-keliling gitu ya, sering banget itu teman-teman seniman ini, musik, tari, termasuk lukis ini termasuk paling yang sering keliling-keliling dunia. Kalau pelawak relatif jarang, paling hanya di job biasa. Kalau mereka ini karena memperkenalkan budaya Indonesia ke Iya, luar negeri itu betul. termasuk seni rupa, seni pertunjukan, tari, musik itu yang paling banyak. Makanya dulu adiknya Mas Butet, almarhum Mas Jaduk itu kan, Iya, Pak Jaduk.
Wah itu dengan grup kelompok musiknya itu kan sering banget tuh pentas di Eropa, di mana-mana keliling. Harus punya bakat gitu. Terus Mas Jopram ini punya anu nggak apa? Mungkin mengajar atau punya murid atau punya Iya, anak didik atau apa sebutannya gitu nggak? saya ada kesadaran untuk berbagi atau Mm-mm. membuat ruang edukasi itu ya, dengan orang-orang yang memang benar-benar ingin belajar. Di Mm-mm. antaranya waktu itu saya ada tawaran dari SMK 12 atau SMSR itu untuk menitipkan murid-muridnya magang di sebagian. Oh, di sanggarnya Ya, Mas Jopram. di studio. Di Terus studionya. setelah itu berkembang dari UNESA, jurusan seni rupa murni. Mereka masuk untuk ikut magang. Setelah itu ada dari Unipa, jurusan seni rupa pendidikan, mereka magang gitu. Intinya bagaimana saya coba untuk berbagi pengalaman itu Cak Lontong dengan mereka, karena satu-satunya harapan adalah anak-anak muda supaya seni lukis atau seni rupa di Surabaya itu bisa ada generasi-generasi yang lebih baik dan lebih baik. Gitu. Iya, regenerasi itu yang penting. Dan kita tidak boleh egois dengan, kalau Mas Jopram pasti nanti karyanya semakin tahun semakin bertambah usia akan semakin naik harganya. Biasanya lukisan itu kan gitu. Koleksi lukisan itu semakin senior orangnya, itu dia. Apalagi ini mohon maaf nih, kadang-kadang ada idiom gini, pelukis itu kalau sudah meninggal malah lukisnya lebih mahal daripada ketika masih hidup. Van Gogh gitu. Ya, karena dia sudah nggak bisa menghasilkan karya lagi kan, jadi karya yang sudah ada itu jadi diburu sama kolektor. Tapi dengan catatan kalau memang layak dan bagus menurut ukuran seni lukis, bukan sembarang ngelupa. Kalau gitu ya sampai menjadi pelukis, bikin lukisan yang banyak terus mati. Ini pelukis yang ini pelukisnya sudah meninggal Pak. Dilihat, koleksinya mana? Lah kok ele-ele. Terus maksudnya mau meninggalkan harta buat anak istrinya. Lah kok ele-ele. Saya tuh kalau Jogja dulu kan pernah ke Museum Affandi itu kan di rumahnya itu. Kan ada gini, ada sebutannya apa aku nggak ngerti. Ada yang memang lukisan itu aslinya, ada yang apa istilahnya repro itu. Maksudnya repro itu diapakan? Repro itu kayak bisa dicetak ulang atau ditirukan. Dicetak ulang itu maksudnya berarti bentuknya beda dong, karena kalau Affandi itu pakai apa sih? Bisa apa? Catnya anu tebel-tebel dia gitu kan. Itu apa? Pakai apa itu? Akrilik apa namanya? Cat minyak. Cat minyak. Iya, cat minyak. Terus kalau di repro itu kan dicetak dengan pakai mesin itu tinggal gambarnya persis tapi tidak sama. Tapi itu bisa jadi ada teksturnya bisa sesuai. Bisa? Iya bisa. Atau diproduksi ulang. Atau ditiru berarti secara persis gitu. Nah, kayak gitu itu bisa jadi melanggar hak. Betul, hak cipta. Hak cipta. Dan itu banyak contoh tiruan-tiruannya itu. Nah, itu artinya oknum yang memang sengaja meniru kan. Iya. Tapi istilahnya di repro sendiri itu kalau misalnya itu seizin yang pemiliknya apa lukisnya atau mungkin yang pemilik hak waris kalau sudah meninggal itu boleh? Tidak boleh. Nggak boleh juga? Iya, nggak boleh. Oh, berarti istilah repro dan nanti murni itu adalah pelanggaran. Plagiat dan penjiplak gitu ya. Penjiplak itu terus. Lebih ke memalsukan kalau ini ya. Iya, betul, memalsukan. Gitu, memalsukan dijual lagi secara undergroundan gitu. Aku ini yang asli. Iya, karena kalau buat terang-terangan ya ditangkap karena melanggar underground. Jadi black market. Ini apa lukisannya thrifting? Lukisan bekas. Second. Jadi yang namanya yang merepro kemudian produksi ulang udah pasti itu melanggar. Beda dengan begini, karyanya Pak Affandi dipinjam ke Belanda misalkan gitu.
satu kasus misalnya seperti itu. Tapi bagaimana lukisan itu tetap ada di museumnya. Lah itu untuk sementara direpro sama pemiliknya sendiri, museum tersebut. Setelah lukisan itu kembali baru itu disimpan atau sudah tidak dipakai. Yang maksudnya yang melakukan itu harus dari Iya. yang pelukisnya atau ahli ya, warisnya ahli yang itu warisnya ya. itu. Oke. Tapi yang namanya lukisannya asli hanya satu berarti ya. Iya, nggak boleh Tapi kan diulang-ulang. kayak ini, saya Da Vinci. Wah, itu kan Leonardo da Vinci. itu Leonardo da Vinci itu kan lukisannya katanya banyak yang menyimpan misteri-misteri gitu. Ya, salah satunya Mona Lisa. Mona Lisa. Iya. Itu kan banyak menyimpan misteri kan. Ada yang Mona Lisa ini cewek apa cowok? Gitu. Tapi memang pelukis sekelas Leonardo da Vinci itu memang apa? Itu dibikin-bikin biar semakin atau memang ada nggak dari sisi sekolah seni rupa itu apa mempelajari itu memang mengangkat tema-tema bahwa lukisan itu ada misterinya gini ini dipelajari juga nggak di sekolah kayak gitu? Kebanyakan tidak ya, Bang. Enggak, Cuman dasar-dasar bagaimana proses penciptaan sebuah karya itu seperti apa yang disampaikan Sujoyono tentang jiwa yang ketok itu tidak hanya sebatas artistik atau indah, tapi ada satu kedalaman cerita gitu, makna yang mungkin saja sekilas orang bisa mentafsirkan apa, tapi sisi lain terus digali ternyata ada misterinya. Semakin apa banyak hal yang sulit dibaca, ditebak, itu semakin bagus, banyak tafsir yang ya, macam-macam ya. Berspekulasi orang macam-macam, berteori macam-macam. Ya kalau jadi balik lagi otak adik gatuk. Orang jadi ya akhirnya menambah cerita di balik karya-karya itu. Mantap gitu. Nah, ini mungkin ini yang terakhir. Mungkin Mas sampean sebagai seorang seniman tentunya pengen kayak tadi, pengen regenerasi, punya generasi berikutnya yang lebih baik. Nah, pesan sampean kepada adik-adik kita yang mungkin menekuni dunia lukis seperti Mas Jopram ini, apa sebenarnya yang harus dimiliki oleh seorang pelukis ini untuk masa depan yang lebih baik itu modalnya apa gitu yang mungkin bisa disampaikan? Pertama itu disadari ya bahwa masing-masing pribadi itu memiliki potensi gitu, bakat gitu. Ataupun disadari suka dengan dasar semangat gitu. Setelah itu mereka harus memiliki semangat atau ketekunan yang diwujudkan secara eksistensi yang terus-menerus. Konsisten itu ya, konsisten. Terus kedua adalah belajar gitu. Belajar tidak hanya sebatas membaca informasi itu dari, kalau sekarang kan lebih mudah gitu ya. Iya benar. Iya, Cari berita dari mana saja. Pengetahuan tuh gampang nyarinya, gampang sumbernya sekali. banyak. Ya, terus tidak lupa lebih lebih banyak pendekatan dengan seniman-seniman senior gitu, sehingga dari anak-anak muda bisa memahami banyak hal tentang pengalaman yang seniornya. Ya, mumpung seniornya ini masih berkarya dan masih produktif, nah ini kan kalau bisa ketemu langsung, belajar langsung kan pasti akan lebih dapat ilmunya. Betul. Banyak teman-teman muda yang kadang pesimis ketika mengambil jurusan seni rupa, terus kira-kira nanti kalau lulus itu jadi apa ya gitu. Karena memang benar. bukan satu bidang yang dimana ini langsung kerja di bank, ini pemerintahan gitu kan. Kalau kuliah ekonomi ya arahnya tahu lebih kemana. Ke spekulasi gitu loh kalau di seni rupa itu. Cuman kalau kita yakin gitu bahwa di bidang seni, kalau di harapan gitu ya, harapan besarnya ingin menjadi seniman gitu, saya pikir ya memang harus banyak belajar itu tadi, eksistensi, terus dipacu gitu,
terus pemahaman sisi lain, bagaimana pendekatan karya dengan kebutuhan masyarakat terkini gitu, sehingga karya yang dilahirkan itu akan menyesuaikan dengan kebutuhan gitu. Dengan zamannya Ya juga. dengan zamannya, entah itu persoalan sosial, entah itu alam, entah itu apa, baik kritik maupun membangun, itu saya pikir harus ada kedekatan secara emosional. Harus update lah ya. Iya, betul sekali. Gitu. Terus kalau misalkan seni hanya sebatas untuk pembelajaran gitu secara wacana, teknik tidak seberapa mampu, ya jadi guru. Oh, lebih ke Begitu. teori, Iya, lebih ke teori. menyampaikan teori. Oh iya Tapi benar. ya memang harus betul-betul apa ya, kualitas tetap Harus itu diutamakan. menguasai. Iya, sehingga guru, dosen itu akan melahirkan generasi muda Iya, yang betul. betul-betul makin bagus. Secara praktek mungkin tidak terlalu hebat, tapi secara teori harus benar-benar menguasai dan benar supaya yang disampaikan ke siswa itu ya Iya, modalnya memang benar. betul. Jadi kalau menurut Mas Jobram sendiri, seorang kita nyebutnya pelukis ya, ini ya. Iya. Kita bicara masalah seni lukis. Seorang pelukis itu sebenarnya secara kehidupan itu menjanjikan apa enggak profesi menjadi pelukis? Menurut Mas Jobram, Iya, berdasarkan pengalaman Mas Jobram sendiri. iya. Kalau dari awal itu kan setelah lulus SMSR, saya memang sudah berniatan secara profesional gitu. Meskipun dinamikanya nggak mudah, Nggak Kak mudah, Lontong ya. pasti itu. Bagaimana punya modal awal untuk buat berkarya ini kan juga ada strategi itu. Entah itu saya harus usaha apa gitu supaya bisa berkarya gitu. Dan terbukti sampai sekarang rezeki itu ada aja gitu ya Lontong. Gitu. Dan memang benar-benar alhamdulillah kalau dipikir dari perjalanan saya awal gitu ya, dari kecil sampai sekarang, itu sudah luar biasa Tuhan memberikan berkah yang banyak. Itu yang harus disyukuri ya kan, bahwa sesuatu pencapaian itu bukan masalah apa yang kita tekuni, tapi bagaimana kita menekuni sebuah profesi itu. Profesi itu tidak bisa dianggap remeh karena itu akan menjadi jalan rezeki bagi masing-masing orang yang menjalankan profesi. Tidak selalu menjadi dokter, tidak harus selalu menjadi engineer. Seperti saya ini lulusan elektro, tidak harus selalu jadi engineer, buktinya saya jadi pelawak. Bukan berarti saya tidak punya rezeki, ya kan? Rezeki saya datang justru dari mengawur. Melawak. Jadi jangan putus asa bagi ini seniman-seniman muda, apalagi yang mungkin masih menempuh ilmu, masih sekolah di seni rupa, seni lukis, seni apapun itu. Jangan pernah minder, jangan pernah pesimis. Karena semua profesi itu akan memberi jalan rezeki buat Anda. Akan memberi jalan kehidupan yang lebih layak, lebih baik bagi Anda masing-masing kalau Anda menekuni dan serius. Betul. Kuncinya itu konsisten, pantang menyerah. Mas Jobram sudah menunjukkan itu, banyak seniman pelaku seni lukis kita yang punya nama luar biasa, bukan hanya di Indonesia tapi juga internasional, yang karyanya itu menjadi incaran para kolektor dunia banyak sekali. Dan kita berharap Anda nanti akan menjadi orang-orang seperti beliau-beliau. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, terutama bagi teman-teman yang menekuni dunia seni lukis. Nah, kalau mau belajar ini masih ada guru melukis kita, Mas Joko Pramono. Mas, kalau mau ke studionya di mana studio sampean? Studionya di Jalan Menganti, Desa Pengampon. Nah, ini bisa dibaca di sini. Jalan Menganti, Desa Pengampon, ini studio Mas. Kalau Anda ingin belajar lebih langsung, lebih detail, nah kepada beliau, yang mumpung beliau ini orang yang sangat mau mentransfer pengetahuannya. Belajar selagi kita mampu. Mudah-mudahan semuanya sukses. Mas Jobram sehat selalu. Mudah-mudahan karyanya ini ditunggu masyarakat. Ekspresi dari sampean juga bisa maksimal. Saya doakan sampean sukses. Amin. Pemirsa Toko Kelondong nih,
silakan subscribe, yang mau subscribe silakan ya ditunda subscribe kapan juga boleh, nggak harus sekarang, pasang alarm kapan pengen subscribe, di like, di komen juga, dan boleh subscribe sambil belajar melukis juga boleh. Yang penting mari kita melukis, kita buat dunia ini menjadi lebih indah. Jumpa lagi di episode Tokoh Kelodong berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Indra, matur nuwun banget.